Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Yang pada malam ini kita akan berbicara dalam satu tema, yaitu diselamatkan karena kasih karunia. Saya akan bacakan Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara, bulan Desember adalah momen di mana kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Memperingati kelahiran Yesus Kristus dalam rangka Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa. Karena apa? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia adalah manusia yang berdosa. Orang yang berdosa terikat dengan dosa. Dan tidak mungkin bisa melepaskan diri dari dosa tanpa ada anugerah dari Allah melalui Yesus Kristus yang melepaskannya dan membuat orang tersebut bisa diselamatkan. Oleh karena itu diselamatkan oleh kasih karunia. Ini merupakan sebuah pengajaran Alkitab yang pada masa-masa ini seringkali kita dibingungkan dengan berbagai macam doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa orang itu bisa diselamatkan kalau dia bisa berbuat baik, dia melakukan tindakan-tindakan amal, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada orang yang bisa diselamatkan karena dia melakukan tindakan amal dan perbuatan-perbuatan baik, Bapak Ibu Saudara, maka keselamatan bukanlah kasih karunia, tetapi usaha manusia. Siapapun yang bisa berusaha untuk berbuat baik, maka Tuhan akan selamatkan. Sementara di sini ayatnya jelas sekali dalam Efesus pasal 2 tadi, ya. Dikatakan ayat 9 tadi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Keselamatan bukan hasil pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan adalah kasih karunia. Bukan usaha kita. Nah, pada bagian ini kita diingatkan bahwa keselamatan yang kita terima dalam Kristus adalah karena kasih karunia. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karena iman. Iman pun itu sendiri bukan semata-mata usaha kita. Karena iman dalam konteks ini itu berbicara tentang dua kata yang tidak boleh dipisahkan. Ya, iman yaitu kata benda, di mana iman itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah, bukan karena usaha. Itu iman. Ya, kata faith itu adalah dalam bentuk kata benda, artinya iman itu diberikan. Tapi faith juga itu ada kata kerja, ya, to faith. Iman itu dikerjakan. Ketika kita memperoleh iman, bukan karena usaha kita, kita mengerjakan tindakan-tindakan iman. Tapi tindakan-tindakan iman yang kita lakukan bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita telah mengalami keselamatan itu. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena usaha. Kalau kita mendengar mungkin di luar sana ada orang yang berbuat baik, sedemikian banyak sekali perbuatan baiknya, tapi dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang mengatakan itu pasti Yesus akan bertindak untuk menyelamatkan orang itu. Karena apa? Karena perbuatannya. Kan begitu. Tentu saja ini konsep yang tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Kalau saja Yesus bertindak menyelamatkan orang di luar orang percaya, karena dia melakukan tindakan-tindakan amal, tidak menyakiti sesama dan lain sebagainya, kalau begitu keselamatan adalah hasil usaha manusia, pekerjaan manusia. Karena apa? Karena perbuatan baik orang Yesus akan bertindak untuk menyelamatkan. Karena usaha manusia berarti. Kan begitu. Oleh sebab itu, Saudara, firman Tuhan ini mempertegas doktrin tentang keselamatan kita yang benar.
Bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah. Artinya kasih karunia. Kasih karunia itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya tidak layak kita dapatkan, tapi kita mendapatkannya karena pemilihan Allah. Ya kan? Sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita menerimanya, itulah kasih. Ya. Jadi kita tidak layak menerima itu. Maka di momen Natal kali ini, Bapak Ibu Saudara, kita memperingati bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Karena apa? Karena manusia dengan perbuatannya tidak mampu berbuat baik. Dia tidak mampu diselamatkan. Kalau saja dengan perbuatan baik manusia bisa diselamatkan, maka Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Kenapa? Karena manusia bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baik yang mereka bisa lakukan. Tapi karena ini manusia tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baik, maka Yesus bertindak dan menyelamatkan manusia. Diawali dengan dia datang dalam bentuk dan rupa manusia seperti kita untuk melakukan tindakan atau karya keselamatan itu. Maka pelajarilah atau renungkanlah kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Karena ketidakmampuan kita untuk diselamatkan, maka dia datang. Karena kasihnya yang besar, karena kasihnya yang ajaib, dia menyelamatkan manusia berdosa. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kita semakin memiliki pemahaman yang benar tentang doktrin keselamatan, tentang kasih Allah, tentang makna kasih Allah di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.